Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada renungan pada pagi hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 4 September tahun 2025. Sebelum kita mendengarkan daripada renungan pagi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Pujilah Tuhan, Sion sandung rohata dibandingkan masana Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Matahari, sinar terang yang boleh Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan daripada aktivitas kami hendak mendengar dan merenungkan daripada sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa selalu menjadi penuntun dan pembimbing kami dalam kami menjalankan daripada seluruh aktivitas kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan mengapa kita memuji Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 150 pada ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada suatu pagi seorang petani tua yang penuh dengan kerutan di dalam wajahnya berjalan menuju sawahnya. Bukan suara klakson kendaraan atau hiruk-pikuk kota yang menyambutnya, melainkan suara kicauan burung dan embun yang membasahi daun-daun padi. Langkahnya perlahan, namun hati daripada petani ini sangatlah penuh sukacita. Ia berhenti di tengah petak sawahnya menatap matahari yang mulai terbit, mewarnai langit dengan jingga dan merah. Sawahnya terbentang luas dengan tunas-tunas padi yang hijau segar, bukan hasil kerja kerasnya saja, melainkan semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Bapak petani tua ini bernyanyi dengan suara yang sangat pelan, tanpa iringan alat musik atau paduan suara. Suaranya serak, tetapi sangat tulus. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi.
Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang agung, Bapa kekal. Di ladang itulah ia telah menyaksikan keajaiban Tuhan. Hujan turun di saat yang tepat, matahari bersinar untuk menghangatkan, dan hama dihalau. Baginya, sawah ini adalah tempat kudusnya, tempat ia merasakan kehadiran Tuhan, dan cakrawala yang membentang di atasnya adalah bukti kebesarannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda yang baru saja pindah dari kota. Dia terheran-heran melihat bapak petani yang tua ini yang tampak sangat bahagia dengan pekerjaannya yang berat. Lalu dia bertanya, "Bapak, mengapa Bapak selalu kelihatan damai?" Bapak tua yang sebagai petani itu tersenyum menjawabnya, "Nak, saya ini tidak hanya memuji Tuhan di gereja saja. Saya memuji setiap hari di sini, di sawah ini. Setiap bulir padi yang tumbuh, setiap tetes embun yang saya lihat, itu semua adalah pujian. Pujian itu bukan sekedar nyanyian, Nak, tapi pengakuan bahwa Tuhan itu ada dan Dia baik." Lalu pemuda itu terdiam. Ia mulai mengerti bahwa pujian sejati bukan hanya tentang suara, tetapi tentang hati yang memandang dunia sebagai panggung di mana kemuliaan Tuhan ditampilkan. Sejak saat itu, pemuda itu mulai memperhatikan lebih dalam keindahan di sekitarnya. Dan hatinya pun perlahan mulai ikut memuji. Ia menemukan kedamaian yang selama ini dilihatnya di wajah bapak petani tua itu. Sebuah kedamaian yang lahir dari hati yang bersyukur dan memuji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari kisah tadi kita jadi memahami bahwa tempat kudus itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan secara khusus dirasakan seperti bait suci atau gereja kita ini. Di sini kita berkumpul sebagai komunitas orang percaya untuk menyembahnya, namun tempat kudus tidak terbatas pada bangunan fisik. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi memuji Tuhan di tempat kudus berarti memujinya dengan seluruh keberadaan kita, dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Cakrawala yang kuat ini merujuk pada alam semesta yang luas, langit dan seluruh ciptaannya. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Saat kita melihat keagungan alam, gunung-gunung yang menjulang tinggi, ombak yang berdebur di lautan, atau bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit di malam hari. Di sanalah kita melihat kebesaran Tuhan yang tidak pernah terbatas. Pujian kita seharusnya tidak hanya terbatas di dalam gereja, tetapi juga mengalir keluar saat kita menyaksikan karyanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji Tuhan bukan karena Dia butuh pujian kita, tetapi karena kita butuh memujinya. Pujian menggeser fokus kita dari masalah-masalah kita kepada kebesarannya.
Ketika kita memuji, hati yang gundah itu menjadi damai. Dan roh yang lemah itu dikuatkan. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memuji Tuhan. Pujilah Dia saat kita bangun tidur, saat kita bekerja, saat kita bersuka cita, bahkan saat kita berada dalam kesesakan. Mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan pujian yang hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas lawatan firman yang telah Engkau boleh berikan kepada kami sebagai penuntun dan pembimbing kami dalam kami menjalankan akan rangkaian aktivitas kami. Berkati kami selalu Tuhan dengan urapan firman-Mu, karena kami mengaku bahwa iman kami sering lemah ya Tuhan. Kami sering lalai ya Tuhan untuk kami mengandalkan kekuatan Engkau, membawa Engkau kemanapun kami melangkah ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sertailah kami, ampunkan kami Tuhan, dan berkatilah kami di dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Horas.